berikan waktu teman-teman 5 menit untuk menggambar seperti ini tadi. Menggambar, membuat komik strip. Seperti ini langkah-langkahnya yang paling sederhana. Dan intinya tahu teman-teman, ini karakternya masing-masing muncul dan bisa dibaca. Jadi nggak harus perfect, realis manusia banget gitu, enggak. Silahkan bikin aja, coret, tapi peristiwanya nyambung, 0 km. Orang nongkrong-nongkrong. Contohnya 0 km ini. 0 km ini tadi, misalnya ini 4 kolom, 4 panel, tapi peristiwanya selesai. Pada hari kedua, dengan lokasi yang sama, para peserta mendapat pelatihan tentang komik strip. Komik strip merupakan komik yang paling sederhana dan cepat untuk dibuat. Para peserta langsung dapat mempraktekkan ilmu yang dipelajari selama pelatihan. Dalam waktu 5 menit, siswa diberi kesempatan untuk menggambar komik strip. Komik strip adalah sebuah gambar atau rangkaian gambar yang berisi cerita. Komik strip ditulis dan digambar oleh seorang kartunis dan diterbitkan secara teratur, biasanya harian atau mingguan di surat kabar dan di internet. Selain itu, komik strip juga digunakan dalam penulisan film skrip sebagai pondasi jalannya skenario film, seperti dari penentuan lokasi syuting dan cara pengambilan gambar. Komik strip ini metodologinya untuk membuat komik yang ceritanya itu dari awal sampai akhir selesai. Kita udah punya karakter di hari pertama, kita sudah punya cara membuat komik strip di hari kedua ini. Nah, sebelum masuk ke lomba, saya minta teman-teman untuk lebih mendetailkan temuannya. Setelah selesai dalam pembuatan komik strip, siswa diajarkan untuk menjadi seorang outsider atau pembaca yang dapat menilai apakah komik yang telah dibuat dapat dimengerti dengan baik. Lalu yang kedua adalah membangun kembali kesadaran seni di kalangan muda-mudi, tidak hanya menjadi pewaris pasif, tetapi menjadi pewaris aktif untuk kegiatan berkebudayaan di Yogyakarta. Meskipun kita ketahui bahwa kebudayaan itu tidak hanya seni, terutama sekarang adalah komik, bukan, tetapi ini menjadi bagian penting kebudayaan masyarakat yang perlu mendapatkan tempat, mendapatkan ruang kembali untuk mengekspresikan kemampuan yang dimiliki dan sekaligus kepekaan yang dimiliki oleh adik-adik pelajar di Yogyakarta ini. Setelah semua sesi workshop pembuatan komik berjalan, para peserta mengikuti lomba pembuatan komik. Para peserta tampak serius mengikuti lomba tersebut. Dengan diiringi oleh penampilan band akustik, siswa semakin berkonsentrasi dalam lomba pembuatan komik ini. Ketika lomba berlangsung, para peserta menggambar komik dengan menampilkan cerita sehari-hari yang biasa mereka hadapi. Beberapa peserta masih mengarah kepada komik yang beraliran anime atau komik Jepang. Namun, banyak juga yang menggunakan sisi originalitas dalam pembuatan komiknya. Ini menunjukkan bahwa kreativitas generasi muda Yogyakarta sangatlah tinggi. Selain itu, mereka juga mampu membaca situasi yang ada di sekitarnya. Kepekaan inilah yang diharapkan mampu menjadikan Jogja semakin istimewa. Memang saya punya harapan bahwa ke depannya nanti kalau ini bisa berkembang baik, maka penyaluran hobi adik-adik ini menjadi lebih termanage atau terkelola dengan baik karena memang ada sarananya. Dan sekaligus juga menjadi perhatian bagi pemerintah karena Yogyakarta itu merupakan daerah yang kuat untuk budaya dan pendidikannya. Sehingga kalau sasaran kita kali ini, sasaran dinas tahun 2015 ini adalah adik-adik pelajar, tentu nanti menjadi evaluasi kita ke depannya apakah ini perlu kita tingkatkan sampai tingkat universitas atau tidak. Tetapi setidaknya dari sekian banyak pelajar yang ada di Yogyakarta, kalau 100 sudah mampu menjadi contoh yang baik untuk menuangkan ide-ide orisinalnya, itu akan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Yogyakarta. Sebuah pepatah lama mengatakan, "A picture can tell 1,000 stories." Maksud dari pepatah ini adalah, sebuah gambar dapat berbicara ribuan cerita yang menggambarkan isi dari gambar tersebut. Makna dari gambar inilah yang semakin membuat para peserta menorehkan alat gambar dengan penuh perhitungan yang diimbangi dengan perasaan ketertarikan untuk menuangkan ide mereka. Teman-teman kemarin sudah menggambar tentang karakter.
bagaimana teman-teman sekalian menemukan karakter di dalam dirinya kemudian digambarkan. Dan itu yang karakter itu kan tentu saja ada ciri fisik. Itu yang paling penanda yang paling sederhana adalah ciri fisik karakter yang kemudian bisa menjadi penanda bahwa dia si tokoh, misalnya tokohnya Budi. Oh, Budi itu rambutnya keriting misalnya gitu. Rambutnya keriting, hidungnya besar, mulutnya kecil, matanya cuma titik doang, misalnya gitu. Itu karakter yang muncul dari dalam diri teman-teman untuk menggambarkan tokoh Budi.